Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali bersama dengan kami GBI Gilgal Manado. Sebelumnya saya mewakili gereja mengucapkan selamat hari Natal buat Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ibadah ini. Sebelumnya untuk pengumuman saya akan menyampaikan sedikit, yaitu yang pertama, informasi libur kantor GBI Gilgal dan seluruh program dan kegiatan gereja seperti kelas grow, bimbingan pranikah, doa Jumat, seluruh FCL atau Komsel mulai dari hari Sabtu yaitu tanggal 26 Desember 2020 dan akan aktif kembali pada hari Minggu kedua Januari 2021. Untuk pelayanan pengembalaan jemaat tetap berjalan seperti biasa. Kemudian ibadah hari Minggu masih tetap berjalan seperti biasa, dapat disaksikan melalui YouTube channel GBI Gilgal Manado. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan persembahan maupun perpuluhan, masih tetap melalui nomor rekening yang tertera di layar ini. Sekian pengumuman, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Bolehkah kita semua bangkit berdiri, semua yang ada di rumah? Kita mau memuji Tuhan sebab Dia yang layak. Kita puji Dia yang layak, kita sembah. Syukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, semua, amen. Yes. Hey.
sebab Tuhan baik. Mana suaranya semua? Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selalu tepuk tangan. Hey. Semua Gilgal, sing. Woo. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun Sekali mekar. lagi semua. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Hey. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkaulah Raja yang bertahta di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami umat-Mu membawa persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Because you are worthy to be praised and worshipped. You are worthy to be our Jesus. Jesus, Jesus.
Yesus kami, Allah kami. Hari ini kami mau deklarasikan Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Raja kami, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, apapun yang kami alami, Engkau tetap Tuhan di hidup kami. Engkau tetap Allah kami yang baik. Engkau tetap Yesus kami, sahabat kami, Bapa kami, Tuhan, Alfa dan Omega kami. The praise, worthy is your name, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, worthy is your name. Let's sing. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sing it. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. We thank you for your cross. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Jesus. In the name of Jesus, we trust and we live. Bapak Ibu Saudara, lihat kesempatan ini saya untuk mengajak buat Bapak Ibu Saudara kita sama-sama masuk dalam doa syafaat, yaitu buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu pada hari ini. Khususnya kami boleh beribadah, itu kan anugerah-Mu buat kami Tuhan. Kami tetap Tuhan bersatu hati, kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu, yaitu bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkati kepala negara kami, yaitu presiden, wakil, serta jajaran yang ada Tuhan.
Begitu juga Tuhan pemimpin-pemimpin provinsi yang ada, daerah-daerah yang ada Tuhan, Kau berkati mereka. Itu juga Tuhan soal vaksin yang sudah ditemukan Tuhan untuk berjalan, untuk tahun yang akan berjalan tahun depan Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong Tuhan pemerintah yang ada supaya itu boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, lihat vaksin yang ada, corona boleh dilalukan Tuhan dari bangsa kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau memberikan hikmat buat kepala negara kami Tuhan, serta jajaran yang ada untuk mengatur segala sesuatu dengan baik Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, dokter-dokter yang masih dalam penanganan Tuhan COVID yang ada, Kau berikan juga Tuhan kekuatan kesehatan Tuhan, serta semangat buat mereka. Dan juga Tuhan keluarga yang ada, keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan, ketabahan juga Tuhan, berikan semangat buat mereka juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, negara kami Tuhan akan bebas daripada sakit penyakit yang ada, yaitu COVID-19 ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, saudara kami yang hari ini Tuhan yang terkena dampak daripada COVID yang ada, yang kehilangan pekerjaan sekalipun Tuhan, kami tahu Engkau akan buka jalan buat mereka Tuhan, sehingga dapat pekerjaan dan mereka boleh bekerja dengan baik, dan Engkau buka pintu-pintu yang masih tertutup buat mereka, dan mereka boleh Tuhan melakukan segala sesuatu pada masa-masa yang ada Tuhan, yaitu masa COVID Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, semua yang letih lesu, yang berbeban berat juga kami tahu Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang baru buat mereka, berikan imun buat mereka, supaya mereka tetap Tuhan bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk apa yang kami doakan Tuhan, biar Engkau yang menyempurnakan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya bersyukur kalau di suasana Natal ini kita boleh ketemu lagi dalam ibadah online kita, dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah suasana Natal, kami boleh memuji, menyembah, dan kami boleh menikmati kehadiran-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja, mengambil alih pemberitaan firman Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh menikmati kasih kuasa dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, jemaat yang diberkati Tuhan, masih dalam suasana Natal. Saya mengucapkan bersama keluarga, mengucapkan selamat hari Natal. Dan juga nanti selamat menyongsong tahun baru 2021. Dan saya percaya Tuhan akan terus beserta dengan saudara, sehingga di tahun 2021 saudara juga akan bisa mengalami berkat yang datangnya dari Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, tema khotbah saya adalah kasih yang sejati, true love. Kasih yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Nah mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita membaca ayat yang begitu populer ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan, ayat ini membuktikan bahwa kasih Allah begitu luar biasa kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa mengalami keselamatan. Dan ini penting bagi kita saudaraku, kasih yang sejati datangnya daripada Tuhan. Karena kasih yang sejati adalah kasih yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana kasih yang sejati sih? Kasih yang sejati adalah kasih yang punya inisiatif dan tindakan. Saya ulangi, kasih yang sejati adalah kasih yang punya inisiatif dan tindakan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bukankah Tuhan Allah Bapa kita di sorga punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir di muka bumi ini.
Dan itu merupakan tindakan yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 sampai ayat yang ke-10, Natal adalah wujud kasih Allah pada manusia. Dia mengutus anaknya. Kasih itu datangnya dari Allah lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, saya baca mulai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dengan jelas, dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang kutunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Natal adalah wujud kasih Allah yang sejati lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya peristiwa Natal sebetulnya adalah peristiwa wujud kasih yang sejati dari Allah untuk menyelamatkan manusia, saudara dan saya. Dan itu adalah inisiatif Allah, tindakan Allah kepada kita untuk kita bisa mengalami kasih yang sejati. Supaya tujuannya adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang lahir di muka bumi ini akan menjadi diselamatkan. Sebab kalau Yesus tidak lahir di muka bumi ini, lalu siapa yang akan menyelamatkan kita? Itu sebabnya dialah Tuhan yang lahir di muka bumi, juru selamat kita. Nah saudaraku yang kekasih, jadi Natal adalah wujud tindakan kasih Allah kepada saudara dan saya, dan ini merupakan kasih yang sejati. Bahkan di dalam Alkitab penulis 700 tahun sebelum Yesus lahir, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, jelas sekali 700 tahun Bapak Ibu sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Itu artinya Allah Bapa sudah punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya sudah menubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Mari kita lihat saja supaya kita boleh mengerti bahwa Allah punya inisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya lewat Yesus Kristus Tuhan. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 berkata begini. Ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Tuhan Allah kita menubuatkan lewat seorang Nabi Yesaya bahwa akan lahir juru selamat, Raja damai, Bapa yang kekal. Nah saudaraku yang kekasih, ini satu inisiatif yang sangat luar biasa, tindakan Allah kepada manusia untuk menyelamatkan. Itulah kasih yang sejati. Jadi kasih yang sejati bukan kasih yang menunggu, tapi yang punya inisiatif dan tindakan untuk menyelamatkan manusia. Itulah kasih yang sejati. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesus sudah dinubuatkan akan lahir di muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kasih-Nya ditunjukkan pada kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Ya, karena kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, kasih-Nya sudah dinyatakan dalam hidup kita. Saudaraku, itu hal kasih yang sangat luar biasa. Ada orang rela mati untuk orang yang berbuat baik. Tapi kalau ada orang rela mati untuk orang berdosa, itulah kasih yang sejati. Di dalam Roma pasal yang ke-5 dengan jelas, kasih-Nya ditunjukkan kepada saudara dan saya ketika saudara dan saya masih berdosa. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 mulai berkata begini, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah
menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah kasih yang sejati. Untuk orang baik, Alkitab menulis ada banyak orang yang rela mati untuk orang baik. Tetapi untuk orang berdosa, untuk orang yang jahat, untuk orang yang menghina, untuk orang yang mencaci maki, untuk orang yang menyalibkan, dia rela mati untuk saudara dan saya. Untuk dosa saudara dan saya. Itulah kasih sejati. Ketika kita masih berdosa, Allah punya inisiatif. Mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Lewat kasih-Nya menyelamatkan saudara dan saya. Itulah kasih yang sejati. Dari kasih yang sejati adalah kasih yang inisiatif dan penuh dengan tindakan. Bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar cerita, tapi Allah sendiri punya inisiatif dan tindakan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Lewat kasih-Nya, lewat pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Lalu apa yang berikutnya? Kasih yang sejati adalah kasih yang mau berkorban dan memberi. Itu kasih sejati. Jadi yang pertama tadi, kasih yang sejati adalah kasih yang punya inisiatif dan tindakan, bukan menunggu. Yang kedua, kasih yang sejati adalah kasih yang mau berkorban dan memberi. Mau berkorban dan memberi. Kita tidak perlu ragu lagi bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib karena kasih kepada saudara. Karena mengasihi saudara supaya saudara boleh diselamatkan. Ya, pengorbanan Yesus di kayu salib menanggung dosa manusia itu merupakan kasih yang luar biasa. Kasih berkorban dan memberi. Dan itu diwujudkan lewat Yesus Kristus Tuhan. Pada waktu Yesus Kristus Tuhan rela mati di atas kayu salib. Rela memberi hidupnya, rela memberi nyawanya buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya boleh mengalami yang namanya keselamatan. Jadi kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban dan memberi. Dan itu dibukti nyatakan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang kedua. Berkata begini. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Wah, luar biasa saudara. Saya ulangi. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus menjadi korban buat saudara dan saya. Inilah kasih yang sejati yang luar biasa saudaraku. Dan ini penting bagi kita. Supaya saudara menyadari bahwa kasih yang sejati datangnya dari Allah. Sungguh-sungguh rela berkorban, mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya saudara dan saya bisa memperoleh keselamatan. Kasih-Nya ditunjukkan kepada kita lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara tahu bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu terlalu mahal untuk menebus saudara dan saya. Terlalu mahal harga pembebasan saudara dan saya, maka Yesus sendiri yang harus membayarnya dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan permata yang mahal, tetapi dengan darahnya sendiri. Yesus membayar kehidupan saudara dan saya. Makanya pengorbanan Yesus itu terlalu mahal saudara. Alkitab menulis bukan dengan emas dan perak, bukan dengan permata untuk menebus saudara dan saya, tapi dengan darah yang begitu mahal. Karena terlalu mahal harga saudara dan saya. Makanya Yesus sendiri yang harus membayar kehidupan saudara. Seringkali kita mendengar pujian ini. Bukan dengan barang fana Tuhan menebus saudara dan saya. Bukan dengan emas, perak atau permata, tapi dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang rela dicurahkan di atas kayu salib
untuk menebus saudara dan saya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 berkata begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan yang tak bercacat celah. Oh, luar biasa. Inilah kasih yang sejati, rela berkorban, menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Tadi jelas Alkitab berkata, untuk orang baik mungkin banyak orang rela mati, tapi untuk orang berdosa, untuk orang jahat, untuk orang yang penuh dengan dosa seperti saudara dan saya, Yesus rela berkorban untuk hidup saudara dan saya. Itulah kasih yang sejati. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Saudara tahu enggak bahwa kehidupan kita ini, biar kita punya harta yang banyak, biar kita punya emas perak, biar kita punya gunung emas, tidak akan bisa membayar dosa saudara dan saya. Saya ulangi saudaraku, saudara boleh punya gunung emas, bahkan kalau saudara punya pabrik uang pun, saudara tidak bisa membayar, menebus ganti nyawa saudara. Kenapa saudaraku? Karena terlalu mahal. Waktu saya baca ayat ini, saya berkata, Tuhan, memang benar terlalu mahal harga pembebasan saudara dan saya. Saya merenungkan, saya sering ngomong kepada diri saya, terlalu mahal hargamu Edi, sehingga Yesus harus membayar di atas kayu salib. Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang kita lihat di dalam Mazmur pasal yang terlalu mahal harga pembebasan saudara dan saya. Makanya Mazmur 49. Ya, Mazmur pasal 49 ayat yang ke-7 mulai. Berkata begini saudaraku, ayat yang ke-7, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Dengan emas perak saudara, dengan harta yang mahal, saudara punya gunung emas, tidak bisa membebaskan saudara dan saya. Tidak bisa membebaskan diri kita, memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawa kita. Perhatikan ayat yang ke-9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, tidak memadai untuk selama-lamanya. Terlalu mahal harga saudara dan saya. Terlalu mahal harga manusia, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, sekalipun terlalu mahal, bukankah Yesus Tuhan membayar lunas di atas kayu salib? Amin Bapak Ibu. Inilah kasih yang sejati yang kita bisa terima dari Bapa di surga lewat penebusan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya saudaraku, mari sebagai anak Tuhan yang mengerti bahwa saudara dan saya dibayar begitu mahal, terlalu mahal. Mari kita menjaga hidup kita yang berharga ini. Jangan jual murah dengan tipu daya dosa. Jangan jual murah dengan kesenangan-kesenangan dosa. Karena Yesus membayar mahal, terlalu mahal harga pembebasan saudara. Pengorbanan Yesus begitu luar biasa. Sekalipun mahal hidup saudara dan saya. Untuk menyelamatkan manusia mahal. Tapi bukankah rela, Tuhan rela. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib sekalipun mahal harga kita. Tapi dia bayar lunas di atas kayu salib. Amin. Coba tengok kanan kiri kalau engkau sedang ibadah online bersama keluarga. Tengok kanan kiri, katakan engkau terlalu mahal. Jangan sia-siakan hidupmu. Amin Bapak Ibu. Saya sering ngomong kepada diri saya ini.
Edi, terlalu mahal harga pembebasanmu. Tuhan harus mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Kita diingatkan selalu, saya mengingatkan diri saya, engkau terlalu mahal. Supaya saya tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Ini penting sekali. Alkitab menulis, sebelum Yesus lahir, Yesus sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi yang sama, namanya Nabi Yesaya, menubuatkan bahwa Yesus akan mati dihina. Bahkan Alkitab menulis dengan jelas dalam nubuatannya bahwa Yesus matinya di antara penyamun. Dan itu tergenapi saudaraku, bahwa Yesus mati di antara penyamun. Dia ada di tengah-tengah dan kanan kirinya adalah penyamun. Saudaraku yang kekasih, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa dia harus menderita? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa dia harus mati di atas kayu salib? Saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1-12 itu menceritakan bagaimana Yesus harus mati. Dihina, dicaci maki, bahkan matinya di antara penyamun. Tapi Alkitab menulis sesungguhnya keselamatan kitalah yang ditanggungnya. Penderitaan, sakit, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, ditindas Allah, dikutuk oleh Allah. Tapi sebetulnya Yesus rela menderita untuk saudara dan saya. Itu luar biasa saudara. Itu ditulis dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Itulah wujud kasih Allah yang begitu luar biasa. Korban segala sesuatu, memberi untuk saudara dan saya. Ini penting bagi kita semua, supaya kita ngerti bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, jadi jelas bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang punya inisiatif dan tindakan, dan itu diwujudkan oleh Allah Bapa kita di sorga. Dia bertindak untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya peristiwa Natal adalah peristiwa di mana wujud kasih Allah, kasih yang sejati, lewat putranya yang tunggal yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai penebusan. Nah, kasih yang sejati adalah kasih yang berkorban dan memberi. Dan itu juga digenapi dalam hidup Yesus Tuhan. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia membayar mahal kehidupan saudara. Bahkan dia tahu bahwa dia harus menderita di atas kayu salib. Tapi karena kasih yang sejati itu, dia rela mati di atas kayu salib. Pertanyaannya bagi kita, kalau Tuhan sudah melakukan kasih yang sejati, Allah kita lewat Yesus Kristus sudah menunjukkan kasih yang sejati dengan tindakan, dengan korban dan memberi kepada kita. Lalu pertanyaannya bagi kita, apa yang harus engkau berbuat untuk Tuhan? Saudara, ini penting sekali. Apa yang harus engkau perbuat untuk Tuhan? Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pernah membaca artikel tentang pidato dari Presiden John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika yang sudah meninggal. Dalam pidatonya, salah satunya bait dari pidatonya berkata begini, jangan tanyakan kepada negara apa yang sudah diperbuat oleh negara, tapi tanyakan kepada dirimu apa yang sudah engkau perbuat untuk negaramu. Kalau saya ganti begini Bapak Ibu, jangan tanyakan apa yang Tuhan sudah beri buat saudara. Bukankah kasih yang sejati yang sudah saya sampaikan tadi begitu nyata? Kalau Yesus tidak lahir di muka bumi, siapa yang menyelamatkan saudara? Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, siapa yang akan menebus dosa kita? Itu kasih yang sejati sudah dinyatakan. Jangan tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah perbuat, tapi tanyakan kepada dirimu, apa yang sudah engkau perbuat untuk Tuhan. Saya ulangi, apa yang sudah engkau perbuat untuk Tuhan. Ada dua bagian, yang pertama mengasihi Tuhan,
dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kenapa saya katakan sungguh-sungguh? Kan ada banyak orang Kristen di gereja, di dalam ibadah, dia berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau, keluar air mata, bahkan mungkin ditambah ingus sedikit supaya lebih afdol katanya. Tetapi tidak mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak taat, itu bohong Bapak Ibu. Itu sama dengan kita sebetulnya tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, harusnya kita mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita taati. Sekalipun kadangkala kebenaran firman Tuhan bertentangan dengan hati nurani kita. Dengan hati kita rasanya kita maunya yang ke kanan. Tapi Tuhan berkata kamu ke kiri. Tetapi yang namanya kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sudahkah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Yohanes pasal yang ke-14. Ya, kita lihat apa sih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mengasihi Tuhan berarti kita harus taat. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14. Mulai ayat yang ke-21. Berkata begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jelas sekali ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan menyatakan diriku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Saudara, Tuhan menyatakan diri kepada saudara dan saya, orang yang mengasihi Tuhan, yang taat itu tadi. Nah, ayat yang ke-23 dipertegas lagi, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Oh, haleluya, luar biasa Bapak. Jadi wujud kita mengasihi Tuhan adalah ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab menulis tadi, waktu Bapak Ibu mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan diri kepada saudara. Apa maksudnya Pak Edi? Menyatakan diri. Menyatakan diri bukan berarti saudara sementara kita antara tidur dan bangun, belum tidur, antara sudah mulai mau tidur, tiba-tiba Tuhan menunjukkan diri. Hai anakku Jerry, anakku Vita. Bukan itu yang disebut menyatakan diri. Bisa kadang-kala Tuhan menyatakan diri lewat mimpi. Tapi Tuhan bisa menyatakan diri lewat perbuatan yang ajaib. Lewat mujizatnya, lewat kuasanya. Apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi seperti ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita mungkin dalam keadaan yang terjepit, keadaannya susah. Tapi tiba-tiba Tuhan melakukan mujizat buat saudara dan saya. Itu artinya Tuhan menyatakan diri. Amin Bapak Ibu. Jadi mari penting sekali waktu Bapak Ibu mentaati kebenaran firman Tuhan. Maka itu adalah bagian dari saudara dan saya mengasihi Tuhan. Mari kita belajar mentaati kebenaran firman Tuhan sebagai tanda bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Iya, jadi yang pertama tadi bukti kita mengasihi Tuhan adalah saudara dan saya mentaati firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, bukti bahwa Bapak Ibu mengasihi Tuhan, Bapak Ibu tidak lagi mengasihi dunia. Putus hubungan dengan dunia. Pak Pendeta, orang kan masih ada di dunia, memang betul. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih ada di dunia. Tapi bukankah Alkitab menulis kita bukan orang dunia? Kita sudah dipilih oleh Allah dari dunia ini. Maka kita tidak lagi melakukan perkara-perkara dunia. Tapi kita melakukan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas berkata, kalau saudara dan saya berkata mengasihi Tuhan, tapi kalau saudara masih mengasihi dunia, maka sebetulnya kita bohong.
Yuk kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, kita baca di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah. 1 Yohanes pasal 2, maksud saya 1 Yohanes pasal 2. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia, ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kita tidak boleh antara mengasihi Tuhan dan mengasihi dunia sama-sama, tidak bisa. Itu namanya mendua hati ya Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan tidak lagi mengasihi dunia. Dulu waktu kita belum bertobat, waktu saya belum bertobat, saya mengasihi dunia begitu rupa. Saudaraku, sampai tidak makan, tidak minum, satu malam untuk main judi dan segala macam. Oh, begitu luar biasa pengorbanan kita untuk dunia waktu itu. Tapi setelah kita bertobat lahir baru, kita belajar untuk mengasihi Tuhan sepenuh hati. Bukankah Alkitab berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu? Nah, mulai saat itulah saya tidak lagi mengasihi dunia. Tapi saya berusaha untuk sepenuh hati mengasihi Tuhan. Itu bagian yang kedua, wujud kita mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dengar Bapak Ibu, waktu kita mengasihi, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan kita, Allah kita akan menjadi Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ini ayat ini seringkali kita hafal, sangat populer. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Allah. Tapi ayat ini, ya, ayat ini berkata bagi mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Jehovah Jireh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah. Allah kita menjadi Jehovah Jireh. Waktu Bapak Ibu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apalagi, waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan mengenal saudara dan saya. Lalu pertanyaannya, lalu orang yang tidak mengasihi Tuhan, apakah Tuhan kenal? Tidak. Mari kita buktikan ayatnya. Orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Allah. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oh, haleluya. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Kalau Tuhan kenal kita, kalau Tuhan kenal saudara dan saya, Tuhan juga kenal pergumulanmu. Tuhan kenal masalahmu. Tuhan mengenal kebutuhanmu. Tuhan mengenal segala sesuatu yang engkau perlukan. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Dan saya percaya, waktu kita mengasihi Tuhan, maka ada perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan menjadi Jehovah Jireh dalam diri kita. Dan Tuhan mengenal saudara dan saya. Itulah langkah yang harus kita perbuat. Itulah tindakan yang kita perbuat. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama
kita manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara juga akan mengasihi sesama kita. Kalau kita benar-benar mewujudkan hidup kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin saudara juga akan mengasihi sesama. Apa sih mengasihi sesama? Saudara, ini penting sekali. Karena mengasihi sesama itu merupakan perintah Tuhan. Dan bagaimana kita mengasihi sesama? Mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Dengan kasih yang luar biasa, dengan kasih yang sejati. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 13. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus, katakan harus saling mengasihi. Mengasihinya dengan kasih Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi kita, kita pun akan mengasihi sesama kita. Itu sebabnya langkah yang pertama tadi adalah kita mengasihi Tuhan lebih dulu. Baru kita akan mengasihi sesama. Kalau saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka saudara juga akan mengasihi sesama dengan kasih Tuhan. Saudara, ini penting. Ayat ini dengan jelas, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudaraku yang kekasih, lalu apa sih mengasihi? Mengasihi berarti kita juga memberi pengampunan. Mengasihi sesama sama dengan kita mengampuni, tidak membenci, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau saudara berkata, saya mengasihi saudara saya, sesama manusia, tapi ternyata saudara masih menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, itu sama dengan kita tidak mengasihi. Saudara mau Natal seperti ini, mari saudara, apakah saudara dan saya koreksi diri kita? Apakah kita masih membenci saudara kita? Masih menyimpan kesalahan orang lain? Mungkin sudah bertahun-tahun. Mungkin saudara dan saya mungkin berkata saya sudah ampuni, tapi ketemu orangnya saudara masih buang muka. Tidak mau ketemu. Kalau di gereja dia duduk di depan, saya duduk di belakang. Kalau yang menyakiti saya duduk di depan, saya duduk di belakang. Tapi sebaliknya, kalau yang menyakiti saya ada duduk di belakang, saya akan duduk di depan. Kita menghindari orang yang menyakiti kita. Itu sama dengan kita membenci, kita tidak mengampuni. Alkitab dengan jelas, saudaraku, jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di sorga juga tidak mengampuni. Itu jelas sekali di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 14 dan ayat 15. Jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di sorga juga tidak mengampuni. Tapi sebaliknya, jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga mengampuni. Dan kalau Bapa di sorga mengampuni, maka Bapa di sorga juga memberi berkat. Bukan cuma memberi berkat, orang yang diampuni boleh berhak untuk menerima ahli waris kerajaan sorga. Amin. Tapi kalau hidup kita tidak diampuni, tempatnya di mana? Mari saudara, di tengah-tengah momen Natal seperti ini, koreksi diri kita. Apakah saudara sudah mengampuni? Karena mengasihi sesama, bagian dari mengasihi sesama adalah saudara bisa memberi pengampunan. Memberi pengampunan memang sakit Bapak Ibu. Tapi bukan kata dikatakan kasih harus berkorban. Memang sakit, itu bagian dari korban, tapi aku tetap memberi pengampunan. Itu nilai plus kekristenan, saudara. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apa bedanya dengan orang dunia? Saudara, nilai plus kekristenan adalah sekalipun kita disakiti, tapi kita tidak membalas dengan menyakiti orang lain. Tapi kita membalas. Waktu kita disakiti, kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu nilai plus kekristenan kita. Itulah nilai Natal yang sebenarnya. Karena kasih yang sejati kita sudah terima dari Tuhan. Maka kita juga harus memberi pengampunan. Dan orang yang memberi pengampunan, pasti Bapa di sorga juga memberi pengampunan kepada kita. Saudaraku, 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-20 sampai 21. Jelas sekali, orang yang membenci itu sama dengan kita
Mari kita lihat saja supaya kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Salah ayatnya, saya baca lagi saudaraku. Ayat yang ke-20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Garis bawah saudaraku. Saya ulangi ayat ini. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta, pembohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Kita tidak boleh membenci. Kalau kita berkata saya mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara, itu pendusta. Mari buang kebencian. Hari ini, biasanya orang benci karena dia tidak mengampuni. Lepaskan pengampunan, supaya Bapak Ibu Saudara benar-benar mewujudkan mengasihi Allah. Mengasihi sesama maksud saya. Yang berikutnya, mengasihi sesama, berarti saudara mau berkorban untuk orang lain. Berkorban memberi untuk orang lain. Menunjukkan belas kasihan. Hati yang peduli kepada orang lain yang membutuhkan saudara. Ini penting sekali. Jadi mengasihi sesama yang pertama tadi, saudara dan saya mengampuni, tidak membenci, tidak menyimpan kesalahan. Yang kedua, menunjukkan belas kasihan, hati yang peduli kepada orang lain. Saudaraku, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah suasana Natal seperti ini, kita lihat, coba kita menengok kanan kiri. Kita melihat tetangga, kita melihat orang lain di sekitar kita. Apakah ada orang yang berkekurangan? Karena Tuhan mau kita punya hati yang berbelas kasihan kepada mereka. Karena mengasihi sesama berarti kita juga mau berkorban. Mau memberi kepada orang lain di sekitar kita. Mau peduli. Tuhan Yesus sendiri berkata, yang Tuhan kehendaki adalah saudara dan saya punya belas kasihan. Mari kita lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang Tuhan kehendaki kita punya hati yang berbelas kasihan kepada sesama kita. Saudara, ini penting sekali. Jangan kita egois tentang diri kita sendiri. Tapi masih banyak orang. Adakah hatimu penuh dengan belas kasihan, peduli, menunjukkan belas kasihan, dan menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Saya ingat perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, di mana ada seorang yang turun dari Yeriko, lalu dirampok, habis-habisan, setengah mati di pinggir jalan dan minta pertolongan. Yang pertama lewat adalah imam. Yang kedua orang Lewi. Yang ketiga adalah orang Samaria. Saudaraku yang kekasih, waktu saya baca ayat itu templakan juga buat saya sebagai hamba Tuhan. Mari kita lihat. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-33 mulai. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya langsung saja di ayat yang ke-33, di mana orang Samaria yang penuh dengan belas kasihan. Tapi sebetulnya kalau saudara baca dari ayat yang awalnya,
Yang lewat pertama adalah orang imam-imam. Imam-imam itu melewati orang yang sedang menderita setengah mati tadi. Yang kedua orang Lewi. Orang Lewi juga melewati, tidak punya hati yang berbelas kasihan. Nah sekarang yang ketiga adalah orang Samaria. Notabene orang Samaria tidak bisa berhubungan dengan orang Yahudi. Tapi justru orang Samaria ini yang punya hati belas kasihan. Saya baca lagi ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Perhatikan ayat yang ke-35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wah, luar biasa. Ini korban segala-galanya nih. Ya, dia orang kaya. Turun dari keledainya. Sekarang orang yang menderita itu dinaikkan di atas keledainya dan dituntunnya ke penginapan. Dia harus bayar ke penginapannya. Merawat dengan minyak dan anggur. Besokan harinya dia bayar tuh penginapan. Dan katakan kalau engkau belanjakan lebih dari 2 dinar, aku akan bayar waktu aku kembali. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Adakah kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan? Seperti seorang Samaria ini. Melihat orang yang menderita, hatinya tidak tahan. Dia mengangkatnya. Dia mengorbankan harga dirinya mungkin. Orang kaya biasanya, orang yang punya keledai pada zaman dulu adalah orang kaya. Dia turun dari keledainya dan orang yang menderita itu dinaikkan di atas keledai dan dia menuntun keledainya. Bukan cuma itu saja, dia mungkin korban waktu, korban tenaga. Bukan cuma itu saja, tapi korban uang. Dia mungkin dalam perjalanannya terhambat karena orang tersebut. Berkorban waktu, berkorban tenaga. Dan korban uang. Saudaraku, ini orang yang penuh dengan belas kasihan. Luar biasa. Saudaraku, kalau kita sudah mengalami kasih yang sejati, harusnya kita juga penuh belas kasihan kepada orang yang ada di sekitar kita. 2 hal ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami kasih yang sejati, yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Yang kedua, kalau engkau sudah mengalami kasih yang sejati, maka juga engkau saudara dan saya harus mengasihi sesama. Biar hatimu penuh dengan belas kasihan. Di momen Natal ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pertanyaan bagi kita, sudahkah engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Dan sudahkah engkau mengasihi sesamamu yang menderita, yang berkekurangan? Adakah hatimu penuh dengan belas kasihan? Ingat Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah kasih yang sejati, true love. Dan saudara sudah mengalami kasih yang sejati. Bukti dari kasih yang sejati sangat luar biasa. Dia mengutus anaknya yang tunggal. 700 tahun sebelum Yesus lahir dinubuatkan. Itu rencana Tuhan, rencana Allah untuk Yesus lahir di muka bumi menyelamatkan. Sebab kalau Yesus tidak lahir, lalu siapa yang menjadi juru selamat? Lalu siapa yang harus mati menebus dosa saudara dan saya? Itulah kasih yang sejati. Nah untuk itulah mari kita bertindak. Ada istilah NATO. Saya dulu pikir NATO itu apa? Ternyata itu singkatan, no action, talk only. Ada banyak orang yang hanya bisa ngomong, Tuhan aku mengasihi, tapi tanpa tindakan. Tapi hari ini, jangan cuma ngomong, Tuhan aku mengasihi engkau. Tapi kita perlu bertindak. Mengasihi Tuhan dengan ketaatan. Mengasihi Tuhan dengan tidak lagi bersahabat dengan dunia. Mengasihi Tuhan berarti kita mengasihi sesama. Punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Jangan cuma ngomong, tapi mari kita bertindak. Apalagi di bulan Natal seperti ini. Biarlah khotbah ini, firman Tuhan ini, menggerakkan hati saudara, membuat saudara dan saya mengerti bahwa saya sudah mengalami kasih yang sejati. Bagi Bapak Ibu yang belum mengalami kasih yang sejati, kasih yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mungkin saudara merayakan Natal bertahun-tahun, tapi tidak mengalami kasih yang sejati. Hari ini, tiba saatnya saudara berkata, Tuhan aku rindu.
mengalami kasih yang sejati yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kalau saudara sudah mengalami kasih yang sejati, mari kita berusaha untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di momen Natal ini kami diingatkan kembali tentang kasih yang sejati. Bahwa sesungguhnya kasih yang sejati adalah kasih yang dari Allah Bapa yang telah mengutus anaknya yang tunggal, lahir di Betlehem, mati di atas kayu salib untuk hidup kami Tuhan. Itu kasih yang sejati yang begitu sempurna. Dan kami semua boleh mengalaminya. Dan hamba berdoa Tuhan bagi jemaat yang saat ini ikut khotbah, ikut mendengar khotbah ini. Dan mereka belum mengalami kasih yang sejati. Jamah mereka Tuhan. Biar hati mereka terbuka, mengalami kasih yang sejati. Mengalami Natal yang sebenarnya dalam hidup kami, yaitu kasih yang sejati. Jamah mereka Tuhan. Dan ajarkan mereka juga Tuhan, untuk mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Kalau Tuhan sudah bertindak, memberi kasih yang sejati, maka kami harus bertindak untuk mengasihi Tuhan. Dan juga mengasihi sesama kami. Peduli dengan orang lain. Penuh dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Lawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Di perayaan Natal, di momen Natal ini. Biar kami benar-benar mengalami kasih yang sejati. Dan kami juga mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan mengasihi sesama manusia. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau belajar mempraktekkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Dan saya percaya saudara dilawat oleh Tuhan. Saudara dipulihkan oleh Tuhan. Namun mari kita bersama-sama bertindak untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan bertindak juga untuk mengasihi sesama sehingga makna Natal sebenarnya menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mengalami lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kasih yang sejati, yang begitu luar biasa sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, ajarkan kami untuk mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Dan kami juga mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ibadah kami sudah selesai Tuhan. Dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Dan apa saja yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah, pasti akan dibuat berhasil. Terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudusnya dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupanmu saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.